Dari Kersangkakan Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Kembali hadir Debbie De Vega menemani Anda di program Family Magazine setiap hari Rabu. Ya, kali ini edisi 13 Mei 2020. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga pukul 11 siang nanti, Family Magazine menemani Anda. Kita akan kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan bersama Ibu Christine Budiarjo. Telah hadir Bu Christine dan juga ada Ibu Nelly Ariati dan juga Bu Loren. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, Bu Christine, pagi ini kita mau belajar apa, Bu? Ya, tetap kita dalam tema besar hidup dipimpin Roh Kudus ya. Buktinya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berapa waktu ini, berapa kali kita belajar. Beberapa Rabu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa menyikapi, berperan di tengah masa yang terdampak oleh COVID ini ya. Kita belajar banyak dan Rabu yang lalu kita sudah belajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Kita bisa tahu hati Tuhan itu seperti apa, kemudian cara kerja Tuhan itu seperti apa, sehingga kita bisa belajar untuk tidak khawatir ya, belajar untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang saya sangat percayai dan kita semua saya harapkan bisa juga punya iman yang sama, bahwa kita punya Bapak itu Bapak yang tahu apa yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya, yang terbaik yang dia kerjakan buat kita semua. Itu hati Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau lanjutkan tentang hidup dipimpin Roh Kudus itu terutama di masa-masa sekarang ini ya. Harus kelihatan gitu ya, semangat juang yang tidak luntur. Saya sangat tidak percaya ketika seseorang berkata bahwa dirinya ini hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tetapi malas. Nah, itu sama sekali saya tidak percaya gitu ya. Artinya apakah benar-benar hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus yang beneran gitu ya, Roh kebenaran itu? Karena kalau seseorang itu dipimpin oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, maka gairahnya untuk bergerak terus melakukan kebenaran itu pasti ada gitu, pasti hidup gitu ya. Nah, salah satunya kebenaran mengajarkan kita untuk tidak malas gitu kan. Memang sih hidup ini nggak mudah ya, terutama hidup di masa-masa sekarang ini. Hidup mengalami masa yang terdampak COVID-19 ini memang butuh usaha ekstra. Kalau tidak terdampak COVID ini saja kita dalam hidup harus berjuang, terlebih lagi sekarang gitu ya. Nah, yang saya boleh lihat, saya boleh belajar untuk mengerti bahwa justru hikmat itu sangat-sangat dibutuhkan di masa-masa yang sekarang ini gitu ya. Butuh usaha ekstra, butuh hikmat ekstra gitu. Tidak sekedar bergerak, tetapi benar-benar kita berhati-hati di dalam segala usaha kita untuk kita bisa bertahan ya, dan keluar dari masa yang penuh keterbatasan ini, tapi dengan kemenangan, bukan dengan keterpurukan, bukan dengan reaksi-reaksi yang negatif dan respon-respon yang salah ya. Nah, kabar baiknya untuk kita yang ada di dalam Kristus, kita yang memiliki Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus ini, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu bisa memiliki semangat juang yang tidak pernah luntur. Keren ya. Jadi sebetulnya tekanan dari luar, kondisi yang kita alami sekarang ini sangat melemahkan ya. Kekuatan sekuat apapun sekarang ini nggak bisa bertahan. Setiap andalan dalam bentuk apapun, andalan manusia sekarang ini mau nggak mau itu sedang di bahasa saya itu rasanya paling mantep gitu ya, sedang dipretelin gitu ya, sedang dirontokkan. Apa coba yang kita bisa pegang hari ini, yang kita bisa andalkan? Nggak ada. Nah, yang membuat kita masuk dalam masa-masa yang seperti ini nih, sesuatu yang tidak kasat mata, memang jengkelin banget gitu ya, jengkelin banget. Musuhnya nggak kelihatan, tetapi itu bisa memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang membuat seharusnya kita makin sadar. Kita harus berpegang penuh kepada Tuhan ya, berpegang penuh dan bersandar benar-benar
bergantung sama Tuhan, mau nggak mau sekarang ini harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nggak bisa model hubungan yang transaksional. Tuhan, aku sudah begini, kamu lakukan apa? Udah nggak laku lagi hubungan transaksional yang seperti ini. Benar-benar kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena kita benar menyadari kita butuh pertolongan Tuhan itu ya. Nah, orang yang bergerak dengan tujuan yang jelas dan hikmat yang benar, yang tadi saya bilang bergeraknya ini harus hati-hati, harus sesuai tuntunan dari Tuhan tuh melalui firman dan rohnya itu ya, yang menghasilkan hikmat yang benar. Orang-orang yang demikian ini tidak kehabisan semangat. Benar, saya melihat banyak orang yang berjuang, terutama yang saya lihat zaman sekarang ini ketika para suami terkena dampak ya, entahkah dirumahkan atau di PHK. Saya lihat para istri semua pada bangkit. Para istri bangkit untuk berjuang, dan benar-benar saya menyaksikan para istri yang sungguh-sungguh sebelum masa-masa seperti ini nih, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh belajar untuk mengisi dirinya dengan firman. Masa sekarang ini bisa bangkit, bergerak dengan hati yang benar, dengan pola pikir yang benar, kemudian tidak merendahkan suami, tidak mengeluh, tidak merenungi nasib, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa menunjang ya, menghasilkan untuk keluarganya ya, untuk kebutuhan keluarganya. Dan saya salut banget, dan itu kelihatan sekali di masa-masa sekarang. Ada wanita-wanita, ada yang orang-orang bangkit, bergerak, tapi penuh keluhan, kemudian menyalahkan ini itu akan memperberat perjuangan itu sendiri. Nah, hari ini kita belajar kalau kita punya tujuan yang jelas, yang pastinya dituntun firman dan roh itu, Roh Kudus itu yang memberikan tujuan yang jelas dan menghasilkan hikmat yang benar, maka antusiasme itu selalu ada, semangat juang itu pasti selalu ada. Ya, ada satu tulisan yang sangat memberkati ya. Jika di masa karantina ini kita nggak memiliki skill baru, pekerjaan sampingan baru, pengetahuan baru, berarti kita ini tidak kekurangan waktu sebenarnya. Wong suruh work from home, dibebaskan dari segala kegiatan, ya kan, nggak kekurangan waktu. Tapi kita ini berarti belum bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, itu berarti kan yang rugi kita sendiri ya. Kenapa nggak bisa memaksimalkan waktu-waktu yang seperti ini untuk punya skill baru, pengetahuan baru, pekerjaan sampingan baru? Ya karena kita sibuk dengan perasaan kita sibuk dengan harapan-harapan yang tidak tercapai, kita sibuk merenungi nasib, kita sibuk menyalahkan orang lain. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar supaya kita boleh sembuh dari segala hal yang negatif itu, kita bisa bereaksi, berespon benar, dan yang pastinya ya bukan hanya kita mendapat pendapatan untuk penghasilan untuk bisa bertahan di masa sulit ini, tapi terlebih dari semuanya itu setiap perjuangan kita itu bisa membuat Tuhan itu dihormati ya. Kita belajar sama-sama, baik para pria maupun wanita, karena kita punya Tuhan yang sama, kita punya Roh Kudus yang sama, berarti kita punya kesempatan yang sama untuk bangkit bergerak dengan tujuan dan hikmat yang benar. Kita berdoa terlebih dahulu, karena nanti yang akan menyampaikan ada Ibu Leli. Beliau ini Ibu Gembala dari GBI Kasih Karunia Sidoarjo ya, dan akan dilengkapi kesaksian saudara Ibu Laurencia, yang ya saya melihat banyak hal yang beliau harus kerjakan dengan banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan. Nanti dikasih resep-resepnya gimana bisa survive ini ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau menjumpai kami semua Tuhan. Engkau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus yang akan memberi kami pengertian, pewahyuan, bahkan menggerakkan
membangkitkan, memerdekakan kami, sehingga kami bisa bangkit, kami bisa meresponi situasi ini dengan cara yang benar, karena kami punya tujuan yang benar dan dipimpin oleh hikmat yang benar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk waktu pembelajaran kami yang berharga ini, dan kami mau fokuskan segenap konsentrasi kami untuk kami belajar dari Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang mengajarkan banyak hal yang mendidik anak-anaknya, untuk kami boleh menjadi pribadi yang makin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, baik hamba-hambamu yang akan sharing dan juga setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan, semuanya boleh mendapatkan hikmat dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami sambut pribadimu melalui firman Allah yang kami pelajari. Amin. Amin. Baik, kekasih Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam lagi ya, bagaimana sih hidup dipimpin Roh Kudus ini dengan semangat juang yang tidak luntur. Wah, ini judulnya luar biasa ya Bu ya, semangat juang tidak luntur. Jadi bukan warna yang luntur Ibu ya. Iya, semangat juangnya ya, tidak gembos gitu. Iya, kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.